Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalkin Hidayatullah dengan NIM 2104214. Video ini merupakan pemenuhan tugas ketiga pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak dosen I Permana STMT. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi. Pertama-tama, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu bencana. Jadi, bencana merupakan peristiwa atau serangkaian kejadian yang menimbulkan ancaman dan kegangguan terhadap kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau kombinasi keduanya. Akibatnya, bencana dapat menghasilkan korban jiwa, merusak lingkungan, menyebabkan kerugian harta benda, dan berdampak secara psikologis, menurut Naum pada tahun 2007. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu penanggulangan bencana. Jadi, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Penanggulangan bencana memerlukan koordinasi dan respon yang cepat, tepat, efektif, terpadu, dan akuntabel untuk meminimalisir korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Klaster Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia. Berdasarkan keputusan BNPB nomor 173 tahun 2015 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana, dibentuklah 8 klaster nasional dalam penanggulangan bencana yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, klaster kesehatan memiliki tugas sebagai pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyihatan lingkungan, penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan kesehatan gizi, pengelolaan obat bencana, penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, penata-letakan korban mati, pengelolaan informasi di bidang kesehatan. Yang kedua, klaster pencarian dan penyelamatan bertugas sebagai mengarahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara tepat, cepat, efisien, dan efektif. Pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan. Selanjutnya itu klaster logistik. Tugasnya sebagai pengadaan barang, sandang, permakanan, dan peralatan, bea cukai untuk barang yang dibawa dari luar negeri atau impor, penyimpanan pergudangan, distribusi logistik, keamanan logistik, dan pengelolaan informasi di bidang logistik. Yang keempat yaitu klaster pengungsian dan perlindungan, bertugas sebagai penyiapan dapur umum, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan, manajemen pengungsian, dan penyiapan hunian sementara, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan. Yang kelima yaitu klaster pendidikan. Tugasnya yaitu pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, kerohanian, dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu klaster sarana dan prasarana. Bertugas sebagai pembersihan puing-puing atau debris clearance, penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi, penyediaan hunian tetap, penyediaan air dan sanitasi, dan pengelolaan informasi di bidang sarana dan prasarana. Yang ketujuh yaitu klaster ekonomi. Tugasnya sebagai pengelola sektor pertambangan dan galian, listrik, gas, dan air minum, industri pengolah, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, jasa dan pertanian, serta pengelolaan informasi di bidang ekonomi. Selanjutnya itu klaster pemulihan dini. Tugasnya sebagai penguatan kapasitas pemerintah pusat atau daerah untuk koordinasi revitalisasi fungsi pemerintah desa, camat, kabupaten, kota, atau provinsi, pemulihan layanan publik, sarana pendukung kepemerintahan, penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan, serta pengelolaan informasi di bidang pemulihan ini. Selanjutnya yaitu perbedaan antara BMKG dan PVMBG.
BMKG. BMKG merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. BMKG juga melakukan pengamatan terkait tentang gempa atau aktivitas tektonik. Selanjutnya, dalam aktivitas vulkanik, BMKG hanya melaporkan terkait sebaran abu vulkanik. Sementara PVMBG merupakan lembaga pemerintahan di bawah Kementerian ESDM. PVMBG bertugas untuk melakukan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. PVMBG melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung berapi seperti tingkatan status gunung berapi, kemungkinan gempa atau erupsi susulan di sekitar area gunung berapi. Selanjutnya yaitu problematika dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama yaitu penyaluran bantuan yang terkadang masih kurang tepat sasaran. Yang kedua, masih adanya budaya koruptif. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu terjadinya misinformasi terkait hasil prediksi cuaca. Selanjutnya yaitu manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik. Manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengelola risiko bencana sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Peran administrasi publik dalam penanggulangan bencana melibatkan 3 fungsi utama. Pertama, sebagai regulator. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Kedua, sebagai fasilitator, pemerintah memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait kebencanaan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Terakhir, sebagai provider pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan terkait kebencanaan kepada masyarakat. Ini mencakup penyediaan peringatan dini, koordinasi evakuasi, pemberian bantuan darurat, serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Melalui peran ini, administrasi publik tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memastikan ketahanan dan kesiapan masyarakat di hadapan risiko bencana. Baiklah, sekian penjabaran dari saya mengenai manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan jenggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.